Tidak diragukan lagi, kita hidup di zaman pergolakan teknologi. Pada abad ini diyakinin akan menjadi zaman di mana robot akan mengambil alih banyak jenis pekerjaan manusia. Dengan munculnya teknologi informasi seperti internet telah merubah cara kita untuk memahami dan menjelajah dunia. Adapun sejarah kelahiran internet berawal dari sebuah proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang disebut ARPANET. Kompleksitas yang ditangani oleh internet pada masa ini, secara implisit telah merubah perilaku masyarakat, dari analog menuju pada digital. Terlebih lagi ruang siber saat sekarang telah menyeret segala aspek kehidupan sosial dan membentuk dimensi sosiolog baru disebut crypto society. Datafikasi atau digitalisasi adalah salah satu cara untuk menggambarkan proses teknologi yang berusaha mengubah kehidupan menjadi data dan kemudian menyusun kembali data tersebut menjadi situs nilai dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Datafikasi tersebut digambarkan saat sekarang adalah bingkai perubahan dari satu konsep pengambilan informasi, bahkan yang selama ini kita menganggap sebagai bukan sebuah informasi, seperti lokasi seseorang, kebisingan, suara, cahaya dan bahkan rantai DNA ataupun karakter sifat seseorang, di mana saat sekarang dapat diubah menjadi format data dan juga dapat diukur. Bukan hal yang mustahil beberapa tahun ke depan, panggung politik akan banyak berada di ruang siber, orang-orang dapat menghadiri rapat, berkampanye, dan mengenal kandidat di tanah metaverse, melakukan debat politik sambil melakukan kegiatan multitasking dalam satu waktu. Artinya internet dapat menyederhanakan dan mengefisiensikan partisipasi demokrasi, juga membuat demokrasi mudah untuk diakses. Menurut Hannah Arendt dalam The Human Condition, 1998, menjelaskan bahwa pada dasarnya politik adalah urusan kolektif, sehingga praktik politik selalu berurusan dengan ruang yang harus diakui atau dipercayai untuk orang lain terlibat. Artinya sebuah upaya berpolitik erat berkaitan dengan tindakan interaksi yang mempengaruhi orang lain, maka ruang publik secara intrinsik memfasilitasi ruang politik tersebut. Sementara itu, David Watts, seorang pendiri lembaga Transpolitika, yaitu sebuah lembaga think tank transhumanisme, memberikan pandangan tentang konsep politik transhumanisme yang disebutnya sebagai politik 2.0. Seperti halnya karakter dari transhumanisme yang teknofilia. Konsep politik versi 2.0 menekankan pula perlunya penerapan teknologi khususnya internet, artificial intelligence untuk digunakan secara meluas dalam sistem pemerintahan, salah satunya penggunaan big data. Artinya, bahwa politik 2.0 yang ditawarkan tersebut sebagai pola koordinasi dalam sebuah demokrasi di masa depan ketika mekanisme saat ini atau politik 1.0 tidak lagi mampu memecahkan segala persoalan. Saat ini, hampir seluruh negara di dunia telah terjadi defisit demokrasi yang diakibatkan terhadap tata kelola politik yang tidak lagi mampu memberikan solusi konkret atas perubahan zaman yang semakin cepat dan kompleks. Dilema demokrasi yang dibangun saat ini telah mencapai titik klimaks dan terjadi kemandekan ketika dihadapkan pada dorongan laju perubahan sains dan teknologi yang begitu cepat, yang menciptakan pula percepatan perubahan sosial di dalam masyarakat. Di lain pihak telah terjadi pula pemufakatan jahat yang dipraktikkan atas kepentingan oligarki di mana kelas orang super kaya dan berkuasa memerintah planet ini. Artinya, demokrasi perlu dirancang kembali. Bersamaan dengan kemajuan pesat dalam teknologi yang muncul dari teknologi digital, munculnya komputer berbasis rumah, media sosial, dan teknologi jaringan seluler, baru-baru ini muncul dorongan untuk mengaplikasikan bentuk demokrasi digital, banyak yang menyebut sebagai demokrasi cair, ataupun demokrasi proksi, sebagai antitesa demokrasi tradisional. Untuk menerangkan tentang demokrasi cair secara ringkas adalah 1. Demokrasi langsung, yaitu memberikan langsung suara pada semua kebijakan. 2. Delegasi fleksibel, yaitu mendelegasikan suara mereka kepada perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka pada semua atau salah satu kebijakan. 3. Metadelegasi, yaitu mendelegasikan suara yang mereka terima melalui delegasi ke perwakilan lain. 4. Penarikan instan, yaitu mengakhiri pendelegasian suara mereka setiap saat. Konsep ini telah diterapkan pada kelompok-kelompok kecil, seperti halnya Partai Bajak Laut yang didirikan pertama kali di Swedia pada tahun 2006, lalu disusul di Amerika Serikat, Austria, Ceko dan beberapa negara lain. Sementara itu, Yayasan Bumi Demokrasi, DEV, mengembangkan konsep demokrasi cair dengan melakukan penelitian ekstensif tentang sistem pemungutan suara, politik siber, dan jaringan blockchain. Mereka sebutnya dengan demokrasi cair blockchain, BLD.
yang memungkinkan pemungutan suara langsung ataupun kemampuan pendelegasian menjadi desentralisasi. Artinya, BLD memberikan solusi atas masalah kecurangan yang biasanya terjadi pada sistem demokrasi sebelumnya. Kerahasiaan adalah properti fundamental dari pemilihan yang bebas dan adil, karena merupakan mekanisme yang membantu menghindari paksaan dari mereka yang berkuasa dan mencegah risiko pemilu dibeli dan dijual demi uang. Sentralisasi adalah satu-satunya titik kegagalan dalam pemilu, dan tidak sesuai dengan demokrasi. Maka demokrasi digital terpusat tanpa mempertimbangkan keamanan kriptografi adalah sebuah mainan saja, yang berguna untuk tujuan main-main tetapi bisa berbahaya bila diterapkan dalam skenario nyata di bawah tangan para penipu dan politik kotor. Lebih lanjut, dapat dibaca di buku Politik Sayap Atas, Sebuah Supremasi Tubuh, yang ditulis oleh Hartanto, pada tahun 2022.